Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagian pertama dari Efesus adalah eksposisi kitab suci, di mana Paulus mengingatkan kita tentang keuntungan luar biasa yang kita miliki di dalam Kristus. Bagian terakhir bergerak ke nasihat, di mana kita diinstruksikan dalam perilaku Kristen dan dituntut untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan ahli waris bersama Kristus. Kita harus menjadi peniru Allah dan menjalani hidup kita melalui kuasa roh yang berdiam di dalam kita. Kita harus dipenuhi dengan roh, berjalan dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kesatuan dengan semua orang kudus Allah, dan saling memberi dorongan satu sama lain. Kita harus berjalan dalam kasih Tuhan dan hidup dalam terang hadirat-Nya yang indah. Karena dengan hak istimewa sebagai anak, ada tanggung jawab yang besar. Meskipun kita dilahirkan mati dalam dosa dan dibutakan oleh kebenaran Injil, kita telah dilahirkan dari atas dan dihidupkan di dalam Kristus. Meskipun kami sebelumnya adalah anak-anak ketidaktaatan dan diperbudak di kerajaan kegelapan, kami telah dibebaskan, dijadikan ciptaan baru, dan dibawa ke dalam terang. Karena kita telah dinyatakan benar oleh Allah dan diperhitungkan dengan kebenaran Kristus, kita harus hidup dalam terang kasih-Nya. Sebagai bagian dari ciptaan baru Tuhan, kita diperintahkan untuk hidup sebagai anak-anak terang dan menghasilkan buah rohani yang terdiri dari segala kebaikan, kebenaran, dan kebenaran. Untuk alasan inilah kita diperintahkan untuk bangun dari tidur rohani kita. Karena kita dilahirkan kembali, dilahirkan oleh roh, dijadikan anak-anak terang, dan diberi energi oleh roh Allah, kita harus bangun secara rohani dan dibangkitkan secara rohani dari tidur rohani apapun. Kita harus bersemangat ke dalam kehidupan yang baru. Bangun orang yang tidur. Kita dinasihati, bangun dan bangkitlah dari kematian, dan Kristus akan bersinar atasmu. Kita harus bangun, kita harus bangkit, kita harus berjalan seperti yang diarahkan oleh Tuhan. Kita harus waspada secara rohani dan bertumbuh dalam kasih karunia. Kita harus dewasa dalam iman dan berjalan dalam kesatuan roh. Kita harus kudus dan benar dan baik dalam segala tingkah laku kita. Karena Tuhan Allah kita adalah kudus dan benar dan baik. Dan kita harus berjalan dalam kasih dan terus berjalan dalam terang. Berusaha menyenangkan Tuhan seperti Dia bekerja dalam hidup kita dan menyesuaikan kita ke dalam gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, terang dunia yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Setelah diselamatkan, kita tidak akan jatuh ke dalam keadaan mengantuk, tetapi untuk maju terus dan praktis dalam kehidupan Kristen kita. Kita tidak boleh tetap dalam masa pertumbuhan rohani, tetapi harus secara bertahap dikuduskan saat kita berubah dari satu tahap kemuliaan ke tahap berikutnya. Karena ini kehendak Allah bagi semua anak-anaknya. Telah dikatakan bahwa kita maju menuju kedewasaan dalam kehidupan Kristen atau mundur kembali ke masa pertumbuhan rohani. Tidak ada kata berhenti. Sementara yang pertama hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hidup kita dan berjalan dalam terang. Yang kedua berada di luar kehendaknya dan menyebabkan hati kita menjadi suam-suam kuku dan iman kita goyah. Berjalan dalam kesatuan iman dan dalam terang kebenarannya menyenangkan Allah, karena kita tinggal di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Ketika kita jatuh ke dalam tidur rohani,
persekutuan kita dengan Bapa menjadi terabaikan. Kesaksian Kristen sangat ternoda. Dan kita berada dalam bahaya. Dibujuk kembali ke dalam pekerjaan kegelapan yang tidak berbuah daripada hidup dalam terang. Karena alasan inilah kita dipanggil untuk bangun dari segala kompromi dalam kekristenan kita atau kedinginan hati. Untuk alasan ini, kita harus bangun dari tidur kita dan bangkit dari kematian, dan Kristus terang akan menyinari Anda. Tuhan Yesus memberkati.